Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, jumpa kembali dengan saya Ustadz Arif dalam pembelajaran matematika wajib kelas 10. Dan kita sudah memasuki bab yang ke-6 dan sudah 2 kali pertemuan hari ini ya. Hari ini adalah pertemuan yang kedua. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat dan masih semangat untuk mengikuti KBM daring ya. Sebelum kita mulai, beberapa nama berikut adalah yang belum mengikuti penilaian untuk bab 5 ya. Silahkan dicek. Harap untuk nanti bisa menghubungi saya ya untuk mengikuti penilaian susulan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kalau kemarin kita sudah belajar ini ya, pokok pembahasan kita kan ada 4 ya di bab ini ya. Kemarin kita sudah bahas tentang bagaimana mencari fungsi komposisi f bundaran g ketika diketahui fungsi fx-nya dan fungsi gx-nya ya. Bagaimana mencari f bundaran g-nya. Nah, sekarang kita akan belajar hari ini tentang yang kedua dan yang ketiga insyaallah ini. Bagaimana tentang mencari salah satu fungsi ketika diketahui fungsi yang lain dan fungsi komposisinya ya. Nah, perhatikan yang kedua dan yang ketiga. Apa bedanya permasalahan yang kedua dan yang ketiga ini? Nah, kalau yang kedua diketahui fx dan f bundaran x, f bundaran gx, disuruh mencari gx. Ya, artinya disuruh mencari yang belakang ini ya. Ada fx, f-nya yang depan ini sudah diketahui. Nah, yang belakang dicari. Ya, beda dengan permasalahan yang berikutnya. F bundaran g, g-nya sudah diketahui. Kita suruh nyari f-nya ya, f berarti yang depan, fungsi yang depan ya. Nah, kalau yang ini fungsi yang belakang, suruh nyari fungsi yang belakang g-nya, sementara yang ini adalah untuk mencari fungsi f-nya, fungsi yang depan ya. Karena jangan dihafalkan oh ini nyari gx, oh ini nyari, karena gini ya, bisa jadi ini bukan f bundaran g tapi g bundaran f. Jadi dipahami saja. Mencari kalau yang kedua ini berarti mencari fungsi yang di belakang, fungsi gx-nya ya, yang di belakang. Kalau f bundaran g berarti yang g-nya. Kalau g bundaran f berarti f-nya gitu ya. Sementara yang permasalahan ini adalah mencari fungsi yang depan ya, fungsi yang depan. Kalau f bundaran g berarti nyari f-nya, kalau g bundaran f berarti nyari g-nya. Oke. Namun sebelumnya kita juga karena masih berkaitan dengan fungsi komposisi ya, kita mengingat lagi rumus fungsi komposisi. Jadi di bab yang ke-6 ini rumusnya ya cuma satu ini. Rumusnya cuma ini, rumus intinya ini. F bundaran G itu ya sama dengan F dalam kurung GX. Gitu ya, F bundaran GX atau F komposisi GX yang bacanya ya. Itu sama dengan F dalam kurung GX. Oke. Oke, kita mereview materi yang kemarin. Ketika ada fungsi fx dan fungsi gx diketahui, kita disuruh mencari fungsi f bundaran g atau fungsi g bundaran f ya. Oke, sambil mengingat materi yang kemarin. Misalkan di sini ada soal diketahui fungsi fx 4x-1 dan gx-nya adalah x plus 2. Kita disuruh mencari f bundaran g dan juga g bundaran f. Oke, yang A dulu. Ini ya, pembahasannya seperti ini. Ketika f bundaran g disuruh dicari, maka f bundaran g sebagaimana rumus konsep dasarnya ini ya. Nah, makanya ini penting sekali, ini bagian yang paling penting ya. Rumus fungsi komposisi f bundaran g maksudnya apa? Yaitu f dalam kurung gx. Ini harus urut. Kalau f g ya berarti f dulu baru g. F dalam kurung gx. Nah, gx-nya dimasukkan. Gx-nya di soal ini adalah x plus 2. Kita ganti gx-nya yang di dalam kurung ini ya. Saya kasih warna yang berbeda ya. Gx-nya adalah x plus 2. Kita tandai dengan x plus 2. Kemudian x plus 2 ini masukkan ke fungsi f. Fungsi f di soalnya adalah 4x min 1 ketika dalam kurungnya x. Nah, sekarang dalam kurung dari fungsi f ini adalah x plus 2. Maka x-nya kita ganti dengan x plus 2 yang di ruas kanan ini. 4x. Nah, x-nya ini diganti dengan x plus 2 ya. 4x min 1. Nah, 4 kali x plus 2 minus 1. Ya, karena x plus 2 ini berada di
dalam fungsi f ya, maka kita ganti saja x plus 2 ini kita masukkan atau kita substitusi ke fungsi f menggantikan x nya. Oke, tinggal diolah saja. 4 kita kalikan dengan x plus 2 jadinya 4x plus 8, masih ada min 1 di situ. 8 kurangi 1 7. Oke, selesai. F bundaran Gx adalah 4x plus 7. Bagaimana dengan G bundaran F? Ya, sama saja. Hanya urutannya dirubah. G dulu baru F. G bundaran Fx berarti G dalam kurung Fx. Berarti Fx-nya kita ganti. Ya, Fx-nya kita ganti dengan sesuai yang kita di soal, yaitu 4x min 1. Sehingga G dalam kurung 4x min 1. 4x min 1 ini nanti menggantikan nilai X pada fungsi G. Menggantikan X di fungsi G. Fungsi G di soal kan X plus 2. X-nya nanti diganti dengan 4x min 1. Karena dia berada di dalam kurung dari fungsi yang G. Ini ya. Oke. Pahami betul itu ya. Jangan sampai ketukar ini dimasukkannya ke sini atau kemana gitu. Kalau dia berada yang 4x min 1-nya ini ya, kalau dia berada di dalam fungsi G ya dimasukkan ke fungsi G. Kalau memang fungsi G-nya sudah diketahui. Oke, karena fungsi G-nya X plus 2, X-nya kita ganti dengan 4x min 1 plus 2. Nah, yang bisa dijumlahkan yang angka dengan angka, karena yang 4x kan ada X-nya nggak bisa dijumlahkan. Min 1 tambah 2 plus 1, jadi hasilnya 4x plus 1. Ya, itu G bundaran F. Tadi F bundaran G-nya 4x plus 7. Nah, sehingga tidak sama antara F bundaran G dengan G bundaran F, itu tidak sama. Jadi jangan sampai ketukar ya. Jangan sampai ketukar. Sesuai urutannya saja. F bundaran G berarti F dulu baru G. F dalam kurung Gx. Kalau G bundaran F ya berarti G dalam kurung Fx. Ya, gitu ya. Bisa jadi nanti fungsinya ada 3. F bundaran G bundaran Hx. Nah, ya sesuai urutannya saja. F dalam kurung G dalam kurung Hx. Ya, gitu ya. Nah, misal soal berikutnya. Nah, ini sama juga ya. Tentukan F bundaran G, Fx dan Gx-nya sudah diketahui. Nah, jadi selebihnya tinggal keterampilan dalam perhitungan aljabar saja sebenarnya. Ya, F bundaran Gx berarti F dalam kurung Gx. Nah, Gx-nya kita ganti dengan 2x plus 3 ya. Gx-nya kita ganti dengan 2x plus 3. Nah, jadinya F dalam kurung 2x plus 3. Nah, Fx di soalnya adalah x kuadrat plus 5x min 3. Nah, sehingga kalau F dalam kurungnya 2x plus 3 dalam kurungnya ya. Nah, maka Fx di soal ini X-nya kita ganti dengan 2x plus 3. Jangan lupa dikurung. Nah, sehingga jadinya 2x plus 3 kuadrat ya, sesuai fungsi ini. Ya, sesuai persamaan ini. 2x plus 3 kuadrat plus 5 kali 2x plus 3 min 3 ya. Yang berubah cuma X-nya saja. Berubah menjadi apa? 2x plus 3. Oke. Nah, selebihnya tinggal keterampilan kalian mengolah ini saja. Ya. Nah, 2x plus 3 dikuadrat. Nah, ini 2x plus 3 dikuadrat. Itu kan sama jadi 2x plus 3 dikali 2x plus 3 lagi ya. Ya, ingat ini materi ini dulu pernah saya sampaikan. Ya, kalau ada a plus b kuadrat itu penjabarannya jadi a kuadrat plus 2ab ya, 2 kali a kali b gitu ya, plus b kuadrat. Itu kalau plus, kalau min bedanya cuma di sini. Ininya min 2ab. Kalau plus ya plus 2ab. Oke, nah berarti kalau 2x plus 3 jadinya berapa? Ya 2x ya, sesuai ini berarti a-nya adalah 2x, b-nya 3 ya kan kalau di sini ya. Nah, berarti a kuadrat 2x kuadrat jadi 4x kuadrat. Kemudian 2 dikali 2x kali 3, 2x kali 3 kan 6x, dikali 2 jadi 12x, plus 3 kuadrat 9 ya. Jadi yang ini yang 4x kuadrat plus 12x plus 9 ini adalah hasil penjabaran dari 2x plus 3 kuadrat. Ditambah 5 nya dikalikan dengan 2x plus 3, 5 kali 2x 10x, 5 kali 3 15 minus 3. Nah, yang bisa jumlahkan yang mana? Nah, yang x dengan yang x. Kalau yang x kuadrat ini enggak ada pasangannya ya sudah ini ya. Ini enggak bisa dijumlahkan. 12x kita jumlahkan dengan 10x jadi 22x, yang 9 15 dan min 3 kita jumlahkan juga ya. Sehingga diperoleh 4x kuadrat plus 22x plus 21. Inilah hasil dari F bundaran Gx. Simpel ya. Nah, rumus kan apa namanya, enggak terlalu panjang, cuma berapa? 5 langkah saja kan. Oke, lanjut. Nah, sekarang permasalahannya yang permasalahan yang kedua tadi, yaitu mencari salah satu fungsi ketika diketahui fungsi yang lain dan fungsi komposisinya. Nah, fungsi yang dicari nanti adalah, kalau yang ini berarti fungsi yang belakang ya, fx-nya diketahui,
F bundaran Gx nya diketahui, kita suruh nyari G nya, fungsi G nya. Fungsi G berarti di fungsi yang belakang, ya, fungsi yang belakang. Contohnya gini ya, diketahui fungsi fx adalah x plus 5, F bundaran Gx nya diketahui 3x min 7, kita disuruh nyari nilai Gx, ya. Gx, G min 4, dan G 2x plus 5, ya. Intinya sebenarnya di Gx nya ini. Nah, kalau Gx sudah ketemu berarti kan bisa nyari G min 4, kan bisa juga nyari G 2x plus 5. Nah, yang penting Gx nya sudah ketemu dulu. Nah, Gx, perhatikan ya, tadi analisanya gitu. Kalau diketahui F bundaran G, kita suruh nyari G nya, oh berarti suruh nyari yang fungsi yang belakang, bukan yang F nya. Kalau F kan depan nih, G belakang itu ya, suruh nyari fungsi yang belakang. Nah, perhatikan salah caranya, langkah-langkahnya. Selalu kita mulai dari F bundaran G, selalu dari ini, ya, selalu kita mulai dari yang F bundaran G. Nah, diketahui kan F bundaran Gx kan sama dengan 3x min 7, ya. Kemudian F bundaran G nya kita jabarkan sesuai rumusnya, sesuai konsepnya. F bundaran G berarti apa? F dalam kurung Gx kan gitu ya. Nah, 3x min 7 nya ini tetap nih ya, ruas kanannya tetap, ini tidak berubah. Nah, yang berubah ruas kirinya saja. Nah, F dalam kurung Gx. Nah, perhatikan, F dalam kurung Gx, Gx nya kan kita belum tahu nilainya. Nah, kita malah suruh dicarikan Gx nya. Kalau Gx nya sudah tahu, tinggal diganti Gx nya dengan berapa yang diketahui itu kan. Nah, ini kan belum tahu Gx nya. Nah, karena belum tahu, ya sudah ditulis Gx saja. Ya kan, kita mau nyari Gx nya. Nah, berarti F dalam kurung Gx dijabarkan lagi jadi apa? F dalam kurung Gx. Nah, perhatikan, di sini kan F dalam kurung X itu sama dengan X plus 5. Nah, X di sini kita boleh ganti dengan variabel apapun ya. Kalau kita ganti X nya dengan U, jadi FU ya sama dengan U plus 5. Ganti dengan Y, FY ya berarti jadi sama dengan Y plus 5, gitu kan. Nah, sekarang kita ganti X nya dengan GX, ya. X nya kita ganti dengan GX, ini kan FX. Di sini ada FGX. Nah, berarti kalau FGX jadinya apa? Kalau FX X plus 5, berarti kalau FGX itu sama dengan GX plus 5, gitu ya. GX plus 5. Oke. Ya, pahami ya. Insya Allah bisa dipahami ya, dari mana asalnya ini ya, yaitu dari fungsi yang diketahui di soal, fungsi fx nya, tinggal x nya diganti gx saja. Nah, jadi gx sama fgx nya adalah gx plus 5. Nah, kita disuruh nyari gx nya, ya sudah, berarti 5 nya pindah ruas saja, plus 5 ini pindah ruas saja, sehingga tinggal diperoleh gx itu sama dengan 3x min 7 yang di ruas kanan, min 5, ya, min 5 ini adalah perpindahan dari plus 5 pindah ke ruas kanan menjadi min 5. Nah, yang bisa dijumlahkan di sini ada min 7 min 5 jadi min 12. Nah, sehingga diperolehlah pertanyaannya nilai Gx, ya ini Gx nya adalah 3x min 12. Selesai. Gitu ya, mudah ya. Insya Allah mudah. Nah, kalau Gx nya sudah diketahui, maka kita bisa peroleh G min 4. Yang B, pertanyaan B, berapa nilai G min 4? Nah, Gx nya sudah diketahui nih, kita sudah cari nih. Nah, berarti G min 4 ya tinggal ganti X nya dengan minus 4 saja. Ya, ini kan Gx nya sudah ketemu nih, 3x min 12 ya. Nah, maka kalau G min 4 ya X nya diganti min 4 saja. 3 kali min 4 min 12 ya, 3 kali min 4 min 12, min 12 min 12 min 24. Oke. Lalu bagaimana dengan G 2x plus 5? Ya sama saja. Gx nya sudah ketemu tadi, adalah 3x min 12 ya, dari pertanyaan yang A. Nah, kalau G dalam kurung 2x plus 5, ya sudah, X nya diganti 2x plus 5. Oke, nah, jadinya 3 dikali 2x plus 5 min 12, gitu ya. Tinggal dikalikan saja, 3 dikali 2x plus 5, 3 kali 2x 6x, 3 kali 5 15, min 12, 15 kurangi 12 plus 3, oke, 6x plus 3, selesai. Ya, bisa dipahami ya, insya Allah ya. Oke, latihan lagi. Nah, masih sama, kita nyari fungsi Gx ya, ada fx, ada f bundaran G diketahui, kita suruh nyari Gx. Nah, fungsi yang belakang, f bundaran G, kita suruh nyari Gx nya. Oke. Nah, sama, selalu kita mulai dari f bundaran G, yang 6x kuadrat min 15x plus 1 ini ya, kita selalu mulai dari sini. Kemudian f bundaran G nya kita jabarkan menjadi f dalam kurung Gx ya, kemudian Gx nya
Karena belum diketahui gx-nya yang dicari, maka gx-nya dimasukkan ke fungsi f. Fungsi f-nya adalah 3x min 2, fx-nya 3x min 2, maka f itu fx. Kalau f gx berarti x-nya diganti dengan gx, sehingga jadi 3gx minus 2 ya. Ruas kanan tidak berubah ya. Ruas kanan sampai dengan proses ketiga ini tidak pernah berubah, tetap sama. Oke, sehingga diperoleh sampai sini adalah 3gx minus 2 sama dengan ini. Nah, maka karena kita butuhnya gx-nya, maka yang bukan gx kita pindah. Nah, pertama dari min 2-nya dulu pindah. Min 2 pindah jadi plus 2 ya. Jadi ada plus 2 sini. Nah, nanti 1 bisa ditambahkan dengan 2 ya, jadi 3 ya. Oke. Nah, seperti ini. 1 tambah 2 jadi 3. Nah, ini 3gx. Nah, 3gx itu 3 kali gx. Nah, berarti kalau kita mencari gx-nya, ya semuanya kita bagi 3 ya. Ya, semuanya kita bagi 3. Ya. Karena kita nyarinya gx bukan 3gx gitu ya. Nah, karena gx dari 3gx biar jadi gx jadi dibagi 3, ruas kanan dan kirinya dibagi 3. 6x kuadrat min 15x plus 3 kita bagi 3. Nah, masing-masing angkanya kita bagi 3. 6 bagi 3 jadi 2, 15 bagi 3 jadi 5, ya kan? 3 bagi 3 jadi 1. Nah, selesai. Ketemulah gx-nya adalah 2x kuadrat min 5x plus 1. Oke ya, bisa dipahami insya Allah ya. Oke. Kalau terlalu cepat ya bisa nanti diputar ulang videonya. Lanjut. Nah, sekarang permasalahan berikutnya. Ketika diketahui fungsi gx dan f bundaran g, kita disuruh mencari fungsi fx-nya. Ya, f, fungsi f. Kalau f bundaran g diketahui, suruh nyari f berarti suruh nyari fungsi yang depan. Ya, suruh mencari fungsi yang depan. Oke, kita lihat contoh soalnya. Gx-nya x min 5, f bundaran g-nya adalah 3x plus 2. Nah, berapa nilai nilai fungsi fx-nya, persamaan fx-nya itu apa? Oke. Sama ya, selalu kita mulai dari yang f bundaran g. Proses pengerjaannya selalu dimulai dari f bundaran g x yang sama dengan 3x plus 2 di soal ini. Nah, dan selalu nanti kita olah adalah yang f bundaran gx ini kita rubah sesuai dengan konsepnya, berarti menjadi f dalam kurung gx. Ruas kanannya masih sama. Oke, nah kalau di proses sebelumnya f dalam kurung gx ini karena fungsi f diketahui ya di soal sebelumnya maka tinggal gx ini menggantikan x di fungsi f. Nah, ini sekarang fungsi f-nya nggak diketahui. Ya nggak? Yang diketahui fungsi g-nya. Ya. Nah, gx-nya diketahui di sini x min 5. Gx-nya diketahui x min 5. Ya sudah. Kita ganti saja gx dengan x min 5. Ini kan ada gx nih. Nah, ada gx, kita ganti saja gx-nya dengan x min 5. Gitu ya. Oke, nah. Sehingga diperoleh f dalam kurung x min 5 sama dengan 3x plus 2. Nah, balik ke pertanyaannya, kita disuruh nyari apa? Disuruh nyari f dalam kurung x, fx. Nah, kita sudah peroleh f dalam kurung x min 5. Oh, x min 5. Nah, maka bagaimana caranya nanti kita olah sehingga yang dalam kurung ini tinggal hanya x saja. Ini masih ada min 5-nya gitu ya. Nah, caranya bagaimana? Kita pakai permisalan. Jadi x min 5 itu kita misalkan sebagai satu variabel yang lain. Misalkan saya pakai di situ u ya. Dan tidak harus u ya. Bisa kalian pakai p, q, a atau y atau z. Terserah kalian. Yang penting jangan x lagi ya. X sudah kepakai di sini. Kita misalkan x min 5 sebagai variabel yang lain, misalkan u. Nah, kemudian karena x min 5 kita misalkan u, maka x-nya sama dengan, kita cari x-nya dengan cara pindah ruas. Min 5-nya pindah ruas, sehingga x-nya adalah u ditambah 5. Oke, pahami prosesnya ya. Setelah kita misalkan ini, x min 5 dari mana? Dari yang di dalam kurung ini ya. Dari yang di dalam kurung ini kita misalkan sebagai semuanya ya, x min 5 ini semuanya kita misalkan sebagai satu variabel yang lain, misalkan u. Nah, kemudian setelah itu kita cari, berarti kalau x min 5 sama dengan u, x-nya apa? Nah, x-nya berarti u tambah 5. Oke, nah sekarang kita masukkan lagi ke soal ini. Kita balik lagi ke sini. Perhatikan kursornya ya. Kita balik lagi ke sini. Kita ganti semuanya dengan u ya. Kita ganti variabel x-nya kita ganti dengan u. Oke, jadi f dalam kurung x min 5
itu menjadi FU karena X min 5 nya adalah U. Oke, perhatikan Fx min 5 nya kan kita sudah misalkan U, sehingga F dalam kurung X min 5 sekarang berubah jadi F dalam kurung U. Oke, jelas ya. Sama dengan 3 kali X plus 2 ya, 3 kali X. Nah, X nya kita ganti dengan U plus 5. Oke, karena X itu sama dengan U plus 5, maka kita ganti X nya dengan U plus 5, sehingga 3 dikali dalam kurung X U plus 5 kemudian plus 2. Nah, plus 2 nya masih sama ya, karena di sini ada plus 2 nya, yang berubah cuma X nya saja. 3X, kita X nya ganti dengan U plus 5. Oke, nah sudah, karena sudah jadi U semuanya. Nah, di dalam kurung ini juga sudah dalam satu variabel ya. Sudah, langkah berikutnya ini 3-nya kita kalikan dengan U plus 5 ya. Kita uraikan ini 3 kali U 3U, 3 kali 5 15. Jadi 3U plus 15, 15-nya bisa kita jumlahkan dengan 2 jadi 17. Nah, sehingga diperolehlah FU sama dengan 3U plus 17. Ya. Nah, selesai sampai sini sebenarnya. Ya. Cuman karena kita disuruh nyari F dalam kurung X, ya sudah, berarti U-nya diganti X saja. Ya, U-nya kita ganti. Ini kan karena sudah dalam satu variabel ya, yang dalam kurung ini ya. Cuman variabelnya U. Di ruas kanan juga ada U-nya. Nah, sehingga ya kalau suruh nyari Fx ya tinggal ganti saja U-nya dengan X. Ya, gitu ya. Kalau FU sama dengan 3U plus 17, berarti kalau Fx apa? Ya tinggal ganti saja U-nya dengan X yang di ruas kanan dan di ruas kirinya, yang dalam kurung dan yang di ruas kanannya. Selesai. Diperoleh Fx-nya adalah 3X plus 17. Ya, pahami prosesnya. Insya Allah ini mudah. Ya, insya Allah ini mudah, sangat mudah. Ya, hanya butuh konsentrasi ketelitian ya. Ya, hanya butuh ketelitian. Jadi apa ya? Mendengarkan materi ini juga sambil konsentrasi gitu ya. Lihat penjelasannya dan lihat kursornya ya, ini kemana-kemananya. Oke, satu soal lagi. Dikitnya Fx dan G bundaran F, kita suruh nyari G-nya. Oke, nah, suruh nyari G. Berarti suruh nyari fungsi yang depan, G bundaran F. Oke. Selalu kita mulai dari apa? G bundaran F-nya. Selalu kita mulai dari fungsi komposisinya. Ingat ya, tidak selalu F bundaran G. Bisa saja G bundaran F, ya, tergantung si pembuat soal saja. G bundaran F, selalu kita mulai dari situ. Kalau G bundaran F berarti penjabarannya adalah G dalam kurung F, ya nggak? G dalam kurung Fx gitu kan. Ruas kanannya ya sama, X kuadrat min 2X plus 9. Nah, sekarang karena Fx-nya sudah diketahui, berarti kan Fx-nya juga diketahui, yaitu X plus 3 per 2. Maka kita ganti Fx-nya di sini dengan X plus 3 per 2. Oke, sehingga G dalam kurung, nah Fx-nya kita ganti dengan X plus 3 per 2. Nah, gitu ya. Nah, oke, sampai sini insya Allah bisa dipahami ya. Oke, nah, langkah berikutnya ini sama dengan soal sebelumnya ya, langkah-langkahnya. Kita disuruh mencari G dalam kurung X, sementara sampai proses ini kita sudah sampai G dalam kurung, nah X plus 3 per 2. Nah, sekarang nanti gimana caranya agar supaya yang di dalam kurung ini hanya tinggal satu variabel saja, tidak kompleks seperti ini, ada X, ada plus 3, ada per 2. Nah, ini kan terlalu kompleks ya. Kita hanya disuruh mencari G dalam kurung X ya, di dalam kurungnya hanya satu variabel saja ya, variabel tunggal, tidak ada pengali atau penjumlah pembaginya, nggak ada ya. Nah, maka langkahnya adalah dengan permisalan, sama ya. Jadi kalau suruh mencari fungsi yang depan G bundaran F, suruh nyari G-nya, itu pasti nanti pakainya permisalan. Ya, jadi yang dimisalkan yang di dalam kurung ini X plus 3 per 2. Nah, kita misalkan dengan satu variabel yang lain, misalkan Y ya. Kalau sebelumnya kita pakai U ya, nah, ini sekarang kita pakai Y ya. Dan terserah kalian mau pakai huruf apa. Oke, ini maka setelah kita misalkan X plus 3 per 2 sebagai Y, tinggal kita cari, oh berarti kalau Y-nya ini berarti X-nya apa gitu. Nah, tinggal kita olah menjadi sampai ketemu X-nya sama dengan apa ya. Dengan cara pertama ya, kalau di persamaan ini berarti biar kita ketemu X sama dengan, berarti 2-nya pindah ke sana dulu ya, atau kedua ruas kita kalikan 2, sehingga diperoleh X plus 3 adalah 2 kali Y ya. Ini dibagi 2, pindah ke sana jadi dikali 2 ya Y-nya ya.
Oke. Kemudian berarti X-nya apa? Ya, X-nya berarti 2Y min 3. Plus 3-nya pindah ruas. Plus 3 pindah ruas jadi min 3. Nah, ketemulah X-nya adalah 2Y min 3. Nah, sekarang kita masuk lagi ke soal ini. Ke persamaan yang ini ya. Kita masuk lagi ke persamaan ini. Perhatikan kursornya. Oke. Nah, kita ganti semuanya dengan variabel Y semuanya. Kita ganti semua dengan variabel Y. Di sini ada X plus 3/2. Kita ganti dengan Y. Karena kita sudah misalkan itu dengan Y. Kemudian di situ ada X ya, ada ruas kanan ada X kuadrat, ada min 2X. Nah, X-nya kita ganti dengan 2Y min 3. Ya, X-nya kita ganti dengan 2Y min 3. Oke, sehingga diperoleh seperti ini. Jadi G dalam kurung Y ya. Nah, ini dari mana? Ini lanjutan dari sini ya. Perhatikan ya, ini lanjutannya dari sini. Kita ganti variabel X itu sebagai variabel Y. Ya, sehingga G dalam kurung Y sama dengan ini ada X kuadrat, X-nya karena X-nya 2Y min 3 kita ganti ya, 2Y min 3 kuadrat min 2X min 2 kali 2Y min 3 plus 9. Nah, diperoleh seperti ini, tinggal ini kita olah saja. Nah, kadang kelemahannya di mengolah ini ya sebenarnya. Nah, jadi secara konsep sudah paham, tinggal keterampilan kalian menghitung ini saja. Kadang yang mungkin sebagian masih kesusahan ya. Oke, 2Y min 3 kita kuadratkan. Nah, ini konsep yang tadi itu yang kalau ada A min B kuadrat itu, makanya itu penting sekali untuk dipahami ya. 2Y min 3 kalau dikuadratkan itu penjabarannya jadi seperti ini. Ya. Kan A min B kuadrat sama dengan A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Nah, jadi penjabarannya 2Y dikuadratkan dulu. 2Y kuadrat kan jadi 2-nya kuadrat 4, Y-nya kuadrat, Y kuadrat, 4Y kuadrat. Nah, kemudian 2Y dikali min 3 dikali 2 ya. 2 dikali 2Y dikali 3 ya. Nah, 2 kali 3, ini 2, ini 3 ya. 2 kali 3 6 kali 2 lagi jadi 12. Min 12Y plus min 3-nya kuadrat ya. 3 kuadrat 9 ya. Jadi yang dikurung ini adalah hasil penjabaran dari 2Y min 3 dikuadratkan. Oke. Kemudian min 2 dikali dalam kurung 2Y min 3 ini dijabarkan. Min 2 kali 2Y min 4Y min 2 kali min 3 plus, oh salah lagi ya, plus 6 ya harusnya ya, sorry. Kenapa selalu ada yang salah? Kurang teliti. Sebentar ya, saya ganti sekalian ya. Aduh. Min 2 kali ini min 4Y min 2 kali ini plus 6. Plus 6. Oke. Nah, gini ya. 6 berarti 4Y kuadrat min 12Y nanti dikurangi dengan 4Y jadi min 16Y. Ini ada plus 9, kemudian ada plus 6, ada plus 9 lagi. Berarti 9 6 24 ya. 24 ya, bener ya. 9 tambah 6 tambah 9 24 ya. 24. Oke. 24. Oke, gitu ya. Sorry, kurang teliti. Oke, sehingga diperoleh seperti ini ya. Yang angka 9, 6 sama 9 kita jumlahkan semuanya. 9 tambah 6 15. Ya, 9 tambah 6 15 tambah 9 lagi jadi 24. Nah, ini GY sama dengan 4Y kuadrat min 16Y plus 24. Nah, sehingga kalau disuruh nyari GX ya Y-nya diganti X saja. Sehingga jadi 4X kuadrat min 16X plus 24. Selesai. Tentukan fungsi GY, fungsi GX ya, ini GX ya. 4X kuadrat min 16X plus 24. Begitu untuk pertemuan kali ini. Kita hanya bahas 2 bentuk itu ya. Ada kuis. Ya, silakan dicatat ini kuisnya. Ada 3 nomor. Silahkan 3 nomor ini dikerjakan di buku ya, kemudian difoto, kemudian dikirim
ya, dikirimnya di link kuis yang berada di bawah materi ini ya. Oke, silakan di pause dulu boleh videonya, silakan dicatat, kemudian dikerjakan di buku tulis, kerjakan di buku tulis ya, kemudian difoto, kemudian dikirim fotonya ya, maksimal 5 foto ya. Kalau syukur sih bisa dalam satu lembar kertas, jadi fotonya cukup satu saja gitu ya, untuk 3 nomor ini ya, karena kan itu kan simple aja, tadi kan prosesnya paling cuma 5 baris gitu ya. Oke, ini ya, silahkan ditulis, dikerjakan, kemudian dikirim. Oke, nah, maksimal 10 MB kapasitas fotonya ya. Oke, itu dulu ya untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang paham atau ada yang mau bertanya, silahkan bisa bertanya lewat WhatsApp langsung ke nomor saya. Oke, barakallahu fikum, subhanakallahumma wabihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.